Bapak yang terhormat Bapak Bong Wing Hong. Bapak beliau ini Ketua Maga Putri Majelis Agama Buddha Tridharma Provinsi Kalimantan Barat. Jadi beliau tokoh agama, jadi Buddha Tridharma. Jadi mohon izin Bapak, sebelum acara dimulai saya perkenalkan diri dulu. Di sini ada siswa angkatan 50 Pak. Mereka terdiri dari 14 pelton dengan jumlah 362 Pak. Nah, mereka nantinya kurang lebih pertengahan bulan November mereka akan melaksanakan lanja Pak. Jadi mereka lanja di Polres maupun di Polsek. Nah, tidak langsung bertemu atau langsung berinteraksi dengan masyarakat Pak. Jadi sebelum siswa-siswa ini Pak, adik-adik kita ini Pak turun ke lapangan, mungkin Bapak bisa memberikan suatu pencerahan Pak terkait apa itu wawasan kenegaraan. Jadi nanti juga kami berikan 3 sesi tanya jawab Pak. Mungkin ada siswa yang ingin bertanya kepada Bapak, baik pengalaman atau seperti apa yang kalian mau sampaikan gitu ya, terkait dengan wawasan kebangsaan. Itu aja Pak sekilas dari kami. Atas nama KSPN mengucapkan selamat datang Pak ke SPN Polda Kalimantan Barat Pak. Jadi beliau kebetulan ada rapat di Jakarta Pak. Jadi kami dari staf yang mewakili Pak. Jadi beliau dengan beberapa staf wakil juga tidak ada Pak dari kami yang mewakili Pak. Jadi itu aja Pak dari saya. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf Pak bila nanti ada kekurangan. Itu Pak. Silakan Pak untuk memberikan kepada semua jadi hari ini saya mendapat penghargaan bisa diundang untuk bertemu dengan adik-adik untuk sama-sama kita belajar dan membagi tentang kohesi sosial untuk bangsa dan masyarakat. Ini profil saya, nama saya Bong Wing Hong, lahir di Singkawang tanggal 22 April 1959, memiliki 1 putra dan 3 putri, pemilik toko obat 333 dan merek hak paten perusahaan jamu Cakra di Singkawang. Riwayat hidup pendiri keluarga besar umat Tridharma Kabupaten Sambas dari tahun 1989, anggota DPRD 3 periode 1992, 1997, 1999, 1999 dan 2004, 2009. Ketua Perhimpunan HK Indonesia Kota Singkawang dan Ketua Majelis Agama Buddha Tridharma atau Maga Putri Provinsi Kalimantan Barat. Itu nomor HP saya. Hari ini saya diberi materi kohesi sosial. Pengertian kohesi sosial terdiri dari 2 kata, kohesi dan sosial. Kohesi menurut Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia, berarti lekatan. Makna ilmiah berarti daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Sedangkan sosial menurut Pala Alif adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan diletakkan dalam interaksi sehari-hari antara masyarakat maupun masyarakat dengan negara atau pemerintahnya. Kohesi sosial secara umum berarti hubungan atau lekatan yang terdiri dari interaksi sosial antara warga masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah
sosial terdapat keyakinan atau tujuan bersama yang dibagi ke seluruh anggota keluarga masyarakat sebagai acuan moral. Hal itu kemudian menumbuhkan rasa saling percaya. Kohesi sosial terbentuk pada masyarakat yang mempunyai nilai dan rasa memiliki terhadap suatu harapan, kesempatan, dan keyakinan agar mampu bekerja sama dalam suatu kesatuan. Apa perbedaan integritas sosial dan kohesi sosial? Integritas sosial adalah unsur yang ada di dalam masyarakat yang mengalami pembaharuan dan kesatuan. Sedangkan kohesi sosial adalah hubungan yang erat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terintegrasi. Otomatis jika kedua ini disatukan, maka yang menimbulkan kesatuan yang memiliki sifat yang erat. Arti kohesi sosial bagi bangsa Indonesia karena munculnya perbedaan dalam bidang ideologi. Walaupun ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, namun dewasa ini mulai banyak terpapar dengan ideologi asing. Di bidang politik, tidak bisa dihindari bahwa kepentingan elit politik yang tidak berwawasan kebangsaan adalah pemecah belah bangsa saat ini. Di bidang ekonomi, perkembangan ekonomi Indonesia yang maju dan stabil juga menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin yang berpotensi menimbulkan kecemburuan. Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Terdapat banyak bahasa, suku bangsa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda. Ini bukanlah pemecah, tetapi karunia Tuhan atas keberagaman. Karena saya tokoh agama Buddha, saya perkenalkan apa itu budaya. Peranan agama Buddha dalam mewujudkan kohesi sosial, konsep dari ajaran Tridharma berasal dari unsur Taoisme, Buddhisme, dan Konfusius. Taoisme, prinsip dasar dari ajaran Tao adalah tentang keseimbangan alam semesta. Buddhisme, konsep dasar dari ajaran Buddha adalah tentang penderitaan dan bagaimana mencapai alam surga atau nirwana. Konghucu mengajarkan tentang etika, budi pekerti, dan norma-norma kehidupan sebagai manusia dan tanggung jawabnya terhadap sesama, seperti orang tua, negara, pimpinan, teman, dan masyarakat pada umumnya. Dengan kondisi masyarakat kita dewasa ini, kita memandang 30 tahun yang lalu, kita tidak kedengaran ada anak-anak yang berani membantah orang tua. Tapi sekarang bukan hanya membantah, memarahi, memukul, bahkan membunuh orang tua pun dia berani. Mengapa bisa demikian? Teringat 30 tahun yang lalu, orang asing suka datang berkunjung ke Indonesia karena masyarakat Indonesia itu ramah-tamah, bersahabat. Mengapa sekarang masyarakat kita suka emosi, suka marah? Pergeseran ini karena pengaruh dari ideologi luar, dari budaya asing, dari HP juga yang tidak bisa kita kontrol, membuat suatu perubahan kehidupan di masyarakat. Terkesan etika moral sudah merosot.
Lalu bagaimana kita untuk memperbaiki? Harus melalui pendidikan. Pendidikan dimulainya dari rumah tangga, dari orang tua. Lalu di sekolah, supaya budi pekerti, etika moral harus kita tingkatkan. Kita coba memasuki budi pekerti dan etika moral. Yang pertama, siap berbakti. Sudah nggak kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sebagai orang tua, anak harus berbakti dan patuh pada orang tua. Dalam hubungan antara anak dengan orang tua, sikap santun, hormat, patuh, dan berbakti harus diutamakan. Orang tua sudah banyak berbuat untuk kita, untuk kepentingan kita, maka sangat layak kiranya kalau kita berusaha membalas. Pernah saya memberikan pencerahan pada anak-anak ya sekolah SD ya sekitar 10 tahun lebih. Saya nanya sama mereka, tahu gak kita berasal dari mana? Jawabnya, dari perut mama. Lalu tahu gak kalian di dalam perut mama makannya apa? Tiap bulan tuh susah, sampai 10 bulan susah. Mama itu dengan terbeban oleh Anda di perut, ya kan? Tidak usah, dia tak tahu. Makan darah dan energi mama. Melalui mana? Melalui pipa. Coba ada pusat. Ya, melalui pusat kita masih janin. Jadi makin bulan makin pusat sampai 10 bulan. Wah lahir. Waktu Anda sudah sejak dilahirkan, pertama sudah mendapat sedekah dari mama. Apa itu? Minum susu mama. Jadi tubuh Anda ada susu mama, ada energi mama di dalam tubuh Anda. Makanya ada hubungan emosional yang erat Anda si anak dengan si mama. Waktu bayi kencing, berak, siapa yang bersihkan? Kasih minum susu mama. Lalu waktu sakit, siapa yang paling mengkhawatirkan? Mama dan papa gantian untuk menunggui, betul kan? Lalu siapa yang mengajari berbicara, merangkak, berjalan sampai bawa ke sekolah, antar jemput? Sudah besar, memikirkan gimana mencarikan modal untuk berusaha sampai pernikahan, melahirkan anak turunan. Dengan jasa ini kita tidak mampu membayarnya dalam sepanjang hidup itu. Kalau menurut agama Buddha, kalau belum terlunasi nggak apa-apa, kelahiran akan datang, kita tetap berbalas. Saya tanya sama anak-anak, berani nggak kita itu membantah orang tua? Mulut dengan banget, berani. Saya bilang ke guru ini ada masalah dengan anak. Mereka tidak diajari dengan baik. Mengapa bisa demikian? Karena waktu dilahirkan, waktu sebelum masuk sekolah SD, orang tuanya jarang memberikan pendidikan. Bagaimana membentuk karakter si anak ini. Makanya dia tuh mengikuti terpengaruh dengan globalisasi. Dia merasa kalau pantau orang tua itu jago. Itu suatu kekeliruan. Siap. Karena waktu kita mendapat pendidikan yang baik, kalau sudah dewasa bergaulan dengan teman-teman yang tidak baik,
suka pulangnya tengah malam, bangunnya pun sampai tengah hari siang. Orang tuanya marah, bangunkan dia, yang malah emosi, marah. Panggil nama orang tuanya bukan bapak, nama orang tuanya. Saya nyesal ikut Anda melahirkan. Nah, itu sudah pulang aja. Nah, makanya tentang berbakti ini penting bagi kita terhadap orang tua. Ada juga rajin beribadah agama apapun. Dia lupa di rumahnya itu ada 2 Buddha, kalau bagi kami ya. Bapak dan mama ini 2 orang Buddha. Kok tidak pernah dirawat dengan baik, tidak pernah berbakti, kok kita rajin beribadah? Itu sudah salah. Padahal kalau menurut budaya Jawa, leluhur itulah yang paling agung. Makanya ada sembahyang leluhur. Kita juga ada jalan makam, tabur bunga kan gitu. Makanya disitulah mengenang asal usul kita dari mana, dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari kakek dan nenek. Makanya berbakti ini sangat penting dan melekat sampai sepanjang hidup. Mengapa? Sekarang zaman makin modern, makin maju. Anak yang tidak berbakti ini makin meningkat. Masalahnya di mana? Satu, waktu dia kecil tidak pernah diajari orang tuanya bagaimana cara berbakti. Mungkin juga orang tuanya tidak pernah berbakti kepada kakek neneknya, karena tidak diajarkan. Si anak ini belajar sama orang tuanya, karena bapak saya tidak pernah berbakti kepada kakek dan nenek saya. Betul juga. Yang kedua, karena orang tuanya pilih kasih. Kalau anak banyak, biasanya yang si bungsu ini yang lebih dimanjakan. Yang sulung kadang-kadang dicuekin. Setelah berkeluarga, ya sudahlah, si bungsu jangan yang merawat orang tua. Kita tak usah. Timbul perbedaan itu. Yang ketiga, mungkin karena terjebak kemiskinan, tiap hari harus kerja cari nafkah untuk hidupkan keluarga. Tidak ada waktu untuk merawat orang tuanya, apalagi tinggalnya pisah. Ada juga orang tuanya tidak bisa jadi orang tua yang baik, suka judi, suka mabuk-mabukan, tidak mengurusin anak-anaknya, membuat jarak si anak dengan orang tuanya makin jauh. Ada juga keluarga yang mamanya itu cerewet, suka marah-marah sama anak, suka marah-marah sama mantu, membuat mereka itu tidak betah. Akhirnya cari rumah lain, pindah, tidak mau hidup bersama orang tua. Ini yang berkembang di masyarakat yang membuat makin meningkatnya anak tidak berbakti kepada orang tua. Dua, harmonis. Kakak beradik saudara semua dilahirkan dari satu sumber, dari bapak dan mama. Makanya kakak beradik harus hidup harmonis. Terhadap kakak beradik harus harmonis. Kakak harus sayang dan melindungi adik-adiknya. Sebagai adik harus menghormati dan menghargai kakak-kakaknya. Harus bersikap santun, lembut dalam bertutur kata. Kejadian kebanyakan di masyarakat kakak beradik ini sering tidak akur, sering bertengkar, berebut harta kekayaan, akhirnya bisa juga tidak tinggal bersama. Membuat hubungan kakak beradik ini makin jauh. Yang terjadi kan kalau orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan, mulai dia mengumpul berebut harta. Yang kejadian ini, ya kan sangat menyedihkan.
Mengapa bisa begitu? Karena yang tadi kasih sayang orang tua itu pilih kasih, membuat kakak beratiknya ke aku. Sama dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita negara Indonesia ini masyarakatnya majemuk. Kalau dipandang dari pengertian ini, walaupun bermacam-macam suku, kita ini adalah saudara, anak dari negara kesatuan Indonesia. Makanya kita harus bagaimana hubungan komunikasi yang baik, kerukunan, gotong royong, keharmonisan harus diciptakan supaya negara kita maju. Kalau sering tengkar, sering berselisih, wah itu jadi masalah baru. Pemahaman dari keharmonisan. Seperti kota Singkawang, mengapa berturut-turut dapat kota tertoleran? Karena masyarakat kita itu 17 paguyuban bisa hidup berdampingan, bisa saling komunikasi, saling pengertian, saling menghargai. Walaupun agamanya beda, selain kita meyakini kita punya keyakinan agama, kita harus juga menerima dan menghargai saudara kita yang beragama beda. Karena semua agama diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah. Cuma sebutannya beda-beda. Setia. Sikap setia kepada keluarga, bangsa dan negara adalah sebuah kewajiban. Sikap dan semangat itu serta mengembangkan program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, turut serta kegiatan mencerdaskan bangsa, mendorong peningkatan perekonomian dengan memajukan pembangunan di daerah, membina hidup sehat jasmani dan rohani, mewujudkan sikap toleran, gotong royong dan kerukunan, menjaga stabilitas dan keamanan di daerah dan negara adalah suatu kewajiban. Sebagai seorang anak, kita punya kewajiban setia kepada rumah tangga kita, keluarga kita. Di luar kita jangan berbuat yang tidak baik. Nanti orang marah, wah itu anaknya si A, cucunya si A, terbawa-bawa nama orang tua, nama jeleknya. Wah si A ini kalau di masyarakat jelek ini. Sama dengan setia kepada bangsa dan negara. Dengan keharmonisan itu, kerukunan yang tercipta juga bagian dari sikap bela negara. Misalnya semua suku kita komunikasi, kita saling membantu, menolong, peduli, terjalinlah suatu keharmonisan yang akan membawakan ketentraman itu, stabilitas di daerah, juga bagian dari sikap bela negara. Setia. Kepercayaan. Sebagai manusia yang berbudi luhur harus memperoleh kepercayaan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tidak melakukan tindakan berbohong dan menipu sebagai tindakan tercela. Kita hidup di dalam keluarga, kita harus menjaga kepercayaan dari keluarga kita. Kalau di keluarga kita pun sudah tidak memperoleh kepercayaan, bagaimana kalau kita sudah masuk ke sekolah, masuk ke masyarakat, pasti orang tidak percaya sama kita. Bertutur kata, janji tidak ditepati. Lalu sering berbicara membohongi, orang akan menjauh, dan kepercayaannya sudah hilang. Sulit untuk hidup di masyarakat. Kehormatan, sikap hormat menghormati di dalam keluarga dan masyarakat
harus ditunjukkan dengan sikap saling menghormati, menghargai, beretika, tata krama, basa-basi, tegur sapa, dan lain-lain. Dengan sikap baik, orang lain akan merasa senang. Jika sikap ini terlupakan, akan mengakibatkan tata kehidupan bermasyarakat menjadi kacau dan rumah tangga akan berantakan. Semua orang harus menjaga sikap ini agar keharmonisan tetap terpelihara, ketenangan dan stabilitas di daerah tetap terjaga. Kita berhadapan dengan orang. Yang pertama harus ditunjukkan sopan santun, sapa, orang senang. Wah, ini orangnya itu berbudi pekerti. Nah, sekarang ini kan kebanyakan anak muda itu sulit untuk menyapa, ya kan? Kurang apa tuh? Sikapnya kurang ajar. Tidak ada besar kecil, tidak ada dunia sosial. Kalau ada tamu datang ke rumah, dia mencet HP. Tanya orang tuanya ada, enggak apa tuh, enggak melayani dengan baik karena sibuk dengan HP. Udah apa tuh, sudah mampu HP. Sekarang kan banyak anak muda mampu HP. Sampai HP ini banyak yang membuat rusak. Dengan loyalitas. Sikap loyalitas merupakan sebuah alat yang mesti dimiliki oleh hati manusia. Tanpa adanya loyalitas, orang tidak dapat berjiwa satria atau berjiwa lurus tegak. Sikap etika, moral, budi pekerti, dan susila yang baik bermanfaat bagi masyarakat harus tetap ditingkatkan. Kalau kita melakukan sesuatu harus mempertimbangkan kepantasan, kewajaran sesuai dengan aturan lain atau aturan pemerintah. Tidak boleh karena teman baik ya kita ambil kebijakan yang keliru. Ini keadilan. Integritas. Sikap integritas, kejujuran yang bersih, tidak rakus terhadap harta yang bersifat korup, tidak merampas hak orang lain, jadi pemimpin negara yang cinta sama rakyatnya, yang dapat dijadikan panutan. Kejujuran. Sekarang kejadian di lapangan, sering kita dengar berita kasus di KPK, korupsi baik tingkat elit maupun di bawah, perselisihan apa itu kasus pertanahan sering sengketa karena kejujurannya hilang, moralitasnya hilang, jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu pemimpin yang menjadi panutan. Rasa malu. Manusia memiliki sifat malu yang dapat digerakkan oleh naluri, menilai mana yang baik dan jelek, benar dan salah. Dengan rasa malu itu, setiap manusia berjalan pada kebenaran. Sikap suka menjelek-jelekan orang lain dan membuka aib orang harus dihindari. Jauhi sifat yang hina, buruk, aib, keji, rendahan agar tidak jatuh ke lembah kehinaan. Kita harus jauhi dari mempermalukan orang lain. Dia akan menimbulkan sakit hati, dendam. Karena dia ada yang kelakuan yang tidak baik, justru kita harus ingatkan biar dia bisa membetul.
kebajikan. Kewajiban kita berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Pada saat kita memikirkan kepentingan diri sendiri, juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang bijaksana selalu mengasihi orang lain, dan dia tidak akan mencelakakan orang lain. Orang yang baik selalu mempedulikan orang lain, berbuat yang baik untuk orang lain, tahu bersyukur, tahu berterima kasih, kasih sayang. Semua manusia adalah serumpun. Jangan ada perbedaan yang dapat mengundang pertikaian berdasarkan ras. Semua manusia harus saling menyayangi dan saling bekerja sama karena berasal dari satu kandungan alam semesta. Jangan tanya perbedaan antara aku dan kamu. Semua harus saling membantu bekerja sama demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan hidup bersama. Kalau kita memandang dari segi agama, semua agama memiliki dua unsur, kemanusiaan dan kasih sayang. Kalau dipandang dari sudut kemanusiaan dan kasih sayang, semua agama bisa bersatu, hidup rukun, bisa damai, bisa toleran. Karena kita punya tujuan kemanusiaan dan kasih sayang. Jadi tidak ada agama yang sayang paling betul itu yang nomor 2, enggak. Semua nomor 1. Kalau itu penilaian demikian, tidak ada peperangan yang terjadi. Ya, semua adalah diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Rasul dengan agama yang beda-beda. Pada intinya kita ini bersaudara. Kedamaian. Pembina sikap dan perilaku dari 10 poin di atas akan menghasilkan sikap persaudaraan, kebersamaan, toleransi, kerukunan, dan keharmonisan yang pasti akan membawakan kebahagiaan bagi umat manusia guna mewujudkan perdamaian dunia abadi. Yang kita ikuti, yang saya paparkan tadi, intisarinya akan menciptakan perdamaian. Karena kita hidup rukun, toleran, saling menghargai, mana ada perselisihan bermusuhan. Itulah yang akan meningkatkan perdamaian. Lalu kita memasuki lagi Wulud 5 hubungan antar manusia yang terjadi pada setiap hari, setiap saat, setiap detik harus kita hadapi. Yang pertama, hubungan suami istri. Ada tugas yang berbeda. Sebagai suami diberi tugas oleh istri sebagai kepala keluarga, punya tugas dan tanggung jawab mencari nafkah di luar untuk menghidupkan keluarga. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga punya tugas dan kewajiban urusan rumah tangga dan mengasuh anak, mendidik anak sebagai regenerasi, sebagai turunan berikutnya. Kalau suami istri berlomba-lomba bangun pagi sudah mencari nafkah masing-masing, sedangkan urusan rumah tangga ditinggalkan. Anak yang dilahirkan tidak dididik, apakah itu baik? Terima
masa lalu. Zaman kakek nenek. Kakek punya tugas sebagai kepala keluarga mencari nafkah di luar. Sedangkan nenek urusan rumah tangga dan mengasuh 10 anak. Semua anaknya itu terdidik, bersekolah yang baik, semua jadi orang, punya usaha yang baik. Dewasa ini, pasangan suami istri hanya melahirkan anak 1 atau 2 orang. Suami istri masing-masing keluar rumah mencari nafkah. Mungkin kehidupan keluarganya lebih bagus, tapi anaknya itu diminta oleh pembantu yang ngasuh atau nenek yang sudah tua yang ngasuh. Apakah hubungan si anak dengan orang tuanya itu akan baik? Ada suatu celah pemisah. Makanya si anak kalau sudah turun ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat, terpengaruh oleh globalisasi, apalagi dari HP, banyak yang belajar jelek. Kalau sudah dewasa mau diperbaiki sudah susah, sudah terlanjur susah. Suruh si anak kembali jadi bayi tak mungkin lagi. Makanya banyak orang tua yang sudah tua, ya kan, merasa salah karena anak tidak diberikan pendidikan yang baik. Misalnya contoh, ada teman saya, dia cerita sama saya bahwa anaknya, anak perempuan Anis, bekerja di Australia sama calon suaminya, berpacaran 8 tahun tinggal di Australia. Suatu ketika dia pulang lapor ke mamanya, kami siap mau menikah. Si mamanya bilang kalau udah merasa cocok silakan saja. Lalu karena Kristen, dia tuh ke gereja panggitan melaksanakan pernikahan. Setelah 3 bulan kemudian kembali ke mamanya mengatakan dia sudah cerai. 3 bulan cerai. Mengapa bisa begitu? Saya bilang sama mamanya, ini salah siapa? Sebagai orang tua kita bertanggung jawab terhadap anak. Waktu mereka menyampaikan mau siap melakukan pernikahan, seharusnya harus dipantau dulu siapa calon menantu saya, orangnya gimana, cocok nggak dengan anak perempuan saya, bagaimana keluarga dia, ya kan, cocok nggak dengan kehidupan anak saya, apakah dia yang bersahabat ataupun garang-garang suka marah-marah, ya kan. Lalu gimana anak saya sendiri di rumah, pendidikannya gimana, masak pun tak pernah, apalagi bikin sayur, sapu lantai pun tak pernah. Coba dibayangkan kalau sudah berkeluarga, masuk ke rumah tangga baru dengan lingkungan baru, sehari 3 kali makan harus disiapkan oleh mama menantunya. Apakah itu bisa sehat? Pasti bertengkar. Kalau sekali bertengkar, suaminya pasti memihak kepada mamanya. Akhirnya ya tak betah ya cerai. Mengapa sekarang angka perceraian makin tahun makin meningkat? Jadi semua tidak mendapat pendidikan. HP, banyak keluarga yang terjadi. Sekali HP bunyi, takut didengar. Kalau istrinya terima HP, takut dengan suaminya kedengaran, dia jauh-jauh. Sama dengan sebaliknya, suaminya HP-nya bunyi, dia takut istrinya tahu, dia jauh-jauh kedengaran. Ini biasa ada kejadian sampai timbulnya perselingkuhan. Ada bahasa yang tidak boleh didengar oleh pihak lain. Disitulah mulainya. Mengapa sekarang banyak yang suka nongkrong warung kopi, baik dari kaum ibu maupun kaum bapak?
matanya yang bikin rusak. Melihat ya, mana yang seksi. Jadi juga mana yang kate. Mulai kumpul ke kelompok-kelompok. Apakah di rumah tangganya tidak bisa minum kopi, harus jajan di luar. Lama-kelamaan pasti rusak. Ya kejadiannya kebiasaan hidup yang tidak baik membuat berselingkuhan, berceraian. Kalau sudah timbul berceraian, gimana dia ngasih anak? Anak susah. Jadi korban. Kalau anak pintar, dia bisa menjadi orang yang baik. Kalau anaknya itu tidak pintar, cepat belajar rusak. Akhirnya terjerumus ke narkoba dengan kelompok kejahatan yang membawakan tindak pidana yang membuat repot kita semua. Kasih sayang orang tua dan anak. Pepatah orang Jawa mengatakan kalau anak tidak dididik baik, itu adalah kesalahan orang tua. Nah sekarang anaknya banyak membuat kesalahan di luar. Mengapa dia bisa berbuat banyak kesalahan di luar? Karena orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan yang betul, yang baik. Kurangnya memberikan perhatian. Sekarang ada kejadian hampir di Asia. Kalau orang dulu melahirkan anak laki, wah dia senang. Kalau melahirkan perempuan, dia itu bukannya masalah, karena tidak membawa turunan. Kalau perempuan mesti nanti kawin keluar. Lain dengan saudara kita yang kaum muslim. Dari pihak perempuan, yang laki ini sebagai mantu masuk ke rumah perempuan. Kalau dari jamaah kan itu kepada pihak suami. Melayani anak laki dulu ya, orang tua yang dulu mengharapkan kalau mereka sudah tua ada anak yang merawat di masa tua. Sekarang beda. Anaknya sudah besar, sudah kawin, sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, anaknya dititipkan kepada orang tuanya untuk diasuh. Suami istri itu kerja keluar daerah. Di sana tidak dapat pekerjaan yang baik, akhirnya kembali lagi ke orang tua. Nongkrong di rumah tidak mau kerja lagi, jadi orang tua sudah susah. Orang tuanya sudah tua, mau ngurus cucu juga ngurusin anaknya. Ini yang biasanya yang terjadi banyak di lingkungan masyarakat kita. Ketika senior dari dunia. Jadi dunia harus menghargai, menghormati para senior. Karena dia lebih tua, kita harus menghormati, menghargai. Sampai senior pun bisa membagi pengalamannya bermasyarakat kepada yang lebih muda. Ini akan terjalin hubungan komunikasi bahwa pengalamannya begini-begini yang baik, jangan begini-begini kepada yang lebih muda. Aturan hubungan atasan dan bawahan, pemimpin dan yang dipimpin. Sekarang kalau di perusahaan, atasannya kalau dalam tugas pekerjaannya harus dibedakan jelas mana yang urusan perkantoran dan mana urusan pribadi, harus jelas. Termasuk pemimpin yang bijaksana harus bisa mampu menilai kinerja dari bawahannya, harus berlaku adil kalau memang hak dia untuk naik jabatan, harus dipromosikan.
Yang terjadi sebagian ini tukang bisiknya banyak, tukang lapornya banyak, menjatuhkan pihak temannya. Ini yang terjadi. Dia sudah kerjanya betul, sudah rajin. Kadang-kadang ada tukang bisik jelek-jelekin dia sampai dia tidak dapat peluang untuk naik jabatan. Sedangkan tukang bisik ini yang dikasih kesempatan untuk naik jabatan. Ini ketidakadilan sering terjadi baik di perusahaan maupun di pemerintah. Itu harus jauh. Apalagi wibawa seorang pemimpin harus dijaga. Ini kan kebiasaan kita lihat di pasar, ada kelompok dengan pakaian dinasnya nongkrong di warung kopi ramai-ramai pada jam kerja. Itu memberikan kesan kepada masyarakat, ini jam kerja. Apakah di tempat kantornya tidak disiapkan lalu ramai-ramai maksud menunjukkan bahwa mereka ini kompak. Itu sampai pada jam kerja orang akan nilai yang negatif. Ini kan kejadian banyak kita lihat dalam pertemanan. Kita bergaul berteman. Kita harus berteman dengan orang yang jujur, orang yang baik, yang bisa dipercaya. Sekarang kebanyakan temannya itu kalau ada apa itu ngajak makan goyang-goyang suka ramai. Ada yang kami kita ramai-ramai. Kalau jatuh sakit atau sudah jadi susah, hilang semua teman. Tidak ada yang teman yang betul-betul bisa dipercaya. Sekarang kan banyak udah terima kasih. Ayo kita kumpul di restoran makan, mabuk. Waktu sakit temannya itu tidak ada yang datang tengok, ataupun dia jatuh susah minta bantuan, semua hilang. Terjadi ya yang sekarang ini kalau kondisi pertemanan, kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, kalau sekali kita berteman dengan orang yang tidak benar, yang baik akan tinggalkan kita. Dari yang tadi saya paparkan itu kejadian di masyarakat yang harus kita hadapi. Kita harus peduli, belajar, apalagi semua ini ada di dalam kitab suci agama kita masing-masing. Perdalami, alam begitu pentingnya diperbaiki, lalu hidup bermasyarakat berbangsa bernegara harus kita tindakan, perhatikan. Kalau kita sudah memasuki ke masyarakat, kita sudah paham, oh begini seluk-beluk kondisi di masyarakat. Kita siap bagaimana cara kita menghadapinya, melayaninya. Saya rasa sekian, terima kasih. Penerimaan pembekalan wawasan kebangsaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Istirahat.